Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Weekly Opsia. Kira-kira ada informasi menarik apa aja minggu ini? Langsung aja kita bahas. Berita pertama adalah berita yang kurang mengenakan, datang dari Amerika, yaitu Silicon Valley Bank yang mengalami kolaps. Tentunya hal ini berdampak besar kepada industri teknologi dan juga para startup. Karena banyak startup yang menaruh uang mereka atau uang cash mereka di Silicon Valley Bank ini, dan sekarang mereka itu tidak bisa mengaksesnya. Dampaknya bukan cuma di Amerika, tapi di beberapa negara, terlebih untuk startup yang menggunakan Silicon Valley Bank ini dalam layanan servis mereka. Silicon Valley Bank sendiri sudah beroperasi di beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, India, Inggris, Israel, Kanada, China, Jerman, Hong Kong, Irlandia, Denmark, dan Swedia. Di India sendiri ada sekitar 60 startup yang uangnya terjebak di Silicon Valley Bank saat ini. Bahkan nominalnya itu di kisaran 250.000 US dollar. Dari beberapa informasi yang didapatkan, penyebab Silicon Valley Bank ini kolaps adalah karena terjadi penarikan dana besar-besaran dalam 48 jam. Alasan penarikan ini ternyata disebabkan karena Silicon Valley Bank itu berniat mencari pendanaan dari perusahaan venture capital dan juga mereka berniat menjual obligasi konversi ke publik. Rencananya Silicon Valley Bank itu menargetkan bahwa dana yang terkumpul itu sekitar 42 miliar US dollar. Tapi ternyata rencana dari si Silicon Valley Bank ini tidak disambut baik oleh para kliennya, terutama para venture capitalist. Akhirnya langkah yang diambil oleh para klien ini adalah dengan mengarahkan klien portofolio mereka dengan ramai-ramai menarik dana dari Silicon Valley Bank. Bisa dibilang ini adalah salah satu kegagalan bank terbesar yang ada di Amerika, di mana sebelumnya memang sudah pernah terjadi. Tentunya hal ini berdampak besar kepada industri teknologi dan juga startup-startupnya. Semoga para manajemen Silicon Valley Bank ini dapat menemukan solusi dengan tepat, sehingga resiko yang muncul nantinya itu tidak semakin memburuk. Next, informasi selanjutnya datang dari Bank BCA, di mana Bank BCA ini akhirnya dapat melakukan transfer uang mulai dari Rp1 saja. Jadi selama ini kita tahu bahwa transfer uang itu minimalnya 10.000. Tapi Bank BCA melakukan inovasi dan membuat jumlah minimal transfer dari 10.000 itu menjadi Rp1 saja. Transfer uang di sini dapat dilakukan hanya antar rekening BCA saja dan juga baru bisa dilakukan di beberapa platform yaitu My BCA, BCA Mobile dan juga Klik BCA. Dan kebijakan ini baru berlaku di tanggal 21 Maret nanti. Ya, dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bank BCA ini adalah bentuk persaingan atau perlawanan dari Bank BCA terhadap startup teknologi finansial atau fintech. Kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bank BCA ini karena perusahaan sebesar BCA berani melakukan inovasi meskipun posisi mereka itu bisa dibilang berada di posisi atas. Dan mereka pun tetap waspada dengan kehadiran startup fintech dan juga bank digital yang memang belakangan ini menjamur. Semoga inovasi yang dilakukan oleh Bank BCA ini bisa berbuah baiklah ke depannya. Inovasi lain juga dilakukan oleh perusahaan Allodoc, di mana mereka itu meluncurkan ChatGPT Alni yang khusus untuk dokter. Jadi Alni ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan pre-screen melalui rangkaian pertanyaan dan menghasilkan pre-diagnosis. Hasil ini yang nantinya akan menjadi rekomendasi yang bisa digunakan oleh dokter di Allodokter. Kabarnya di sini bahwa saat ini sudah lebih dari 80 dokter umum di Allodokter dibantu dengan teknologi AI saat telekonsultasi dengan pasien. Hasilnya, AI berhasil meningkatkan efisiensi konsultasi hingga 100% dan secara signifikan meningkatkan kepuasan pasien. Oke, sepertinya penggunaan AI ini sudah semakin banyak dan kedepannya bakalan banyak startup lain dan juga perusahaan besar yang akan menerapkan AI ke dalam sistem mereka. Bahkan nggak tanggung-tanggung, mereka juga mungkin akan menciptakan AI yang sesuai dengan proses bisnis yang mereka miliki. Jadi bisa dikatakan bahwa tahun 2023 ini mungkin akan menjadi perang AI yang lumayan besar dari berbagai bidang. Well, jadi itulah beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kira-kira ada informasi menarik apa aja minggu depan? See you next time di Weekly Opsia episode lainnya. Thank you semuanya.